Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini akan kita bahas tentang komunikasi digital. Apa itu komunikasi digital? Ini adalah hal penting untuk dasarnya. Karena kemarin kita sudah tahu tentang pengertian-pengertian, kita akan langsung terjun ke prakteknya. Bagaimana sih komunikasi digital antara manusia dengan gadget kalian atau device kalian, laptop, komputer, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi komputer itu hakikatnya hanya bisa membaca angka binar, jadi 0 dan 1. Jadi kita nggak tahu apa 0 dan 1 itu artinya apa. Jadi 0 itu no dan 1 itu yes. Jadi artinya itu hanya ya dan tidak, seperti itu untuk bahasa komputer. Akan tetapi dalam data digital itu kan berupa angka. Nah, jadi komputer itu nanti akan mengkonversikan sebuah angka tersebut menjadi sebuah teks, gambar, warna, dan sebagainya. Jadi pengguna bisa membaca atau mengirim sebuah pesan seperti itu. Nah, kita harus tahu apa sih satuan data digital. Jadi satuan data digital itu adalah bit. Satu bit terdiri dari satu angka, yaitu 0 atau 1. Satu bit sama dengan 1 byte. Beda ya, 1 bit sama dengan byte. Perlu diingat, bit dan byte itu berbeda. Bit diingat B dan byte disuruh B besar. Selain itu, 1 bit sama dengan 8 byte. Jadi seperti itu. Jadi hanya tulisan B sama B kecil, angka dari konversi sebuah angka berbeda. Nah, kalian harus mengingat 1 KB bit itu berarti ada 1024 bit. Dan 1 MB bit ada 1024 KB bit. 1 GB bit ada 1024 Mbit, jadi seperti itu dan sebagainya. Jadi kalian harus ingat ini karena apa? Nanti ketika kalian masuk ke konversi atau kita mau nyeting router, nanti ini akan berguna karena apa? Kita akan bisa mengetahui hitungan berapa sih memori yang digunakan, RAM-nya, terus berapa sih penggunaan IP yang benar dan baik. Jadi kini untuk satuan angka ini akan berfungsi buat kalian nanti sampai di akhir ketika kalian ingin mempraktekkan membuat sebuah jaringan maupun server. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenal tentang sistem komunikasi digital. Nah, ada 3 yaitu simplex, half duplex, and full duplex. Nah, simplex itu transmisi satu arah, artinya penerima tidak dapat memberikan balasan terkait informasi yang dia terima. Jadi dia hanya mengirim. Jadi kita akan mengirim dari pesan A ke pesan B. Jadi kita hanya bisa mengirim tanpa ada bolak-baliknya. Jadi itu contohnya seperti radio, televisi. Kita kan nggak bisa mengirim apa sih keinginan kita ke penyedia radio maupun televisi karena radio dan televisi hanya menggunakan sistem komunikasi simplex. Nah, yang kedua adalah half duplex, yaitu di mana transmisi dua arah tapi bergantian. Maksudnya, penerima dapat mengirim balasan kepada pengirim, contoh hal di talkie. Jadi, ini kebalikan dari simplex, satu arah. Jadi, kita bisa mengirim pesan A, jadi pesan B nanti kita kirim lagi ke pesan A, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah full duplex, yaitu transmisi dua arah interaktif. Maksudnya baik pengirim maupun penerima dapat saling komunikasi bersama, contoh telepon. Jadi kita bisa langsung. Jadi jalurnya satu, tapi dia bisa langsung membalas. Kalau half duplex itu bolak-balik, jadi harus ngirim pesan A, jadi bolak-balik. Beda kalau full duplex, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar konversi biner ke desimal. Jadi ketika kita tahu binernya itu berapa, kalau kita hanya menggunakan biner kan kita akan pusing. Nah, maka kita akan harus mengkonversikan ke dalam bahasa desimal. Nah, di sini karena kita harus paham tentang ini karena untuk pensettingan IP address. Nah, untuk alamat si routernya, khususnya untuk mendukung materi subnetting. Nanti kita bahas lagi. Nah, karena yang kita gunakan adalah IPv4, maka berukuran 8 bit per oktet. Nah, berapa sih 8 bit per oktet? Jadi 1 oktet itu 256. Jadi ini ada contoh 256 atau jika dalam binar 0 sampai 111. Nah, kita bisa mengubah. Nah, kita harus ingat. Jadi yang di sebelah kiri itu 128, kalau sebelah kanan 1. Jadi ini 2 kali lipatnya ya. 1, 2, 4, 8. Kita ingat ini aja biar gampang untuk
penyelesaiannya, konversinya. Nanti saya contohkan. Nah, selanjutnya bagaimana konversi desimal ke biner? Sama saja, akan tetapi ini hanya kita kurangin saja. 128, ini, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita coba praktek di konversi biner. Bagaimana konversi biner ke desimal? Oke, kita buka Excel ya, biar mudah. Oke, kita buka Excel. Nah, kita ini kan 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, 1, ini 1, 2, 4, 8, 16, 4, 32, 64, dan 64 berapa? 128, 128, kebanyakan tadi. Nah, contoh IP saya, kita menggunakan contoh IP ya, IP. Oke, kita contohkan IP saya berupa 9, kita jangan banyak punya, 12, 1, 2, 1. Nah, bagaimana mengkonversikan ke bahasa ini, biner, bahasa biner ini ke desimal ya. Nah, 12 berarti, kita bentar, biner ke desimal. Oke, karena kita biner, maka salah ini berarti. Kalau biner 1, tuh. Nah, kalau biner seperti ini. Ini biner. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Berarti tinggal 1, 1, 1, 1. Ini kita urutkan. Jadi 1, 1, 1. Jadi berjumlah 4 ditambah 2 ditambah 1, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Jadi jumlah ini adalah 7. Nah, kita coba nyoba ke ini. Kalkulator biner ke desimal. Biner 1, 1, 1. Jumlah desimalnya 7, jadi benar ya. Jadi desimal. Nah, bagaimana kalau desimal? Jadi contoh saya punya IP 12, maka binernya berapa? Jadi 12. Kita harus menyusun ini. Kita berarti kalau 12 berarti 4 tambah 2 kan 7. Berarti 8 tambah 8. Jadi 1100. Jadi gitu ya, 1100. Bagaimana caranya? 12 maka dihitung 12 dikurangi 8 kan sama dengan 4. Nah, terus lalu kita ini ya, karena yang bisa dikurangin, maka yang bisa dikurangin. Terus 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti belakangnya 00. Berarti maka terus 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka jadi angkanya 1. Berarti kan angkanya seperti ini. 1100. Oke, kita coba ke kalkulator desimal. Berapa ini? 12. Maka binernya 1100. Jadi benar ya. Jadi itu untuk cara konversi dari biner ke desimal ke biner. Desimal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan salam ulen.